Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya masih ingat bagaimana oknum habaib. Ada yang tidak terima seumpama saya pukul ratakan bahwa yang bersalah itu Habib, kan gitu. Padahal itu hanya oknum, katanya. Ada yang komentar di kolom komentar kami. Ya sudahlah, kami mengikuti para netizen. Oke, saya mengikuti oknum habaib. Itu memerintahkan untuk anti pemerintah. Ini bukan rahasia umum. Bagaimana mereka melakukan tindak anarkisme seakan-akan pemerintahan kita itu tidak ada. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita kan harus mengikuti prosedural sebagai warga negara yang baik. Seumpama kita melihat tindak kelakuan yang melanggar hukum, kita melaporkan ke aparat hukum, kan gitu. Bukan bertindak sendiri seakan-akan pemerintahan kita, aparat kita itu tidak bertanggung jawab. Dan banyak sekali narasi-narasi tentang anti pemerintah dengan dalih mengkritik pemerintah yang masif dilakukan oleh mereka. Tetapi ini menjadi perenungan buat kita semua tentunya. Bagaimana mereka mengkondisikan massa, terus memprovokasi massa, terus terjadilah demo sampai berjilid-jilid. Tentunya aktor di balik demo berjilid-jilid itu tentunya kita tidak asing lagi, kan. Itu oknum habaib kan yang menggerakkan. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa di grassroots akar rumput juga banyak habaib yang di situ ikut mangayu bagyo, ikut meramaikan demo anti pemerintah atas namanya aksi bela Islam. Ya ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Belum lagi para kabib yang di situ itu mengata-ngatai presiden kita dengan jokodok, pakai BH, pakai daster, dan seterusnya. Ini kan menjadi blunder. Terus bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kita semua? Mereka mengakunya Islam. Dan mereka mengaku sebagai cucu Nabi yang berbuat seperti itu. Tetapi mereka apa lupa bahwa Islam itu selalu mengajarkan menghormati pemimpin. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, utusannya, dan ulil amri. Ulil amri di sini artinya pemimpin. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua, yang pertama mentaati Allah, yang kedua mentaati utusannya, Rasulnya, Kanjeng Nabi Muhammad kalau kita, terus wa ulil amri minkum, dan pemerintahan kita. Ini loh perintah Islam seperti itu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jelas, ini firman Allah di dalam An-Nisa ayat 59, memerintahkan untuk menghormati pemimpin, presiden kalau di Indonesia seperti itu. Tetapi mereka selalu bikin narasi kontra dengan pemerintah. Dan ini real, nyata, sudah terjadi, kan gitu toh. Dalam ayat di atas, derajat seorang pemimpin berada setelah Allah dan Rasul-Nya dalam hal kewajiban untuk mematuhi perintahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan derajat yang cukup tinggi terhadap posisi seorang pemimpin. Atas dasar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini menjadi akidah atau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap posisi seorang pemimpin. Nah, atas dasar itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan seorang imam sebagai figur yang dipatuhi segala perintahnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga menegaskan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Ibni Abbasin anin Nabi SAW qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibron mata mitatan jahiliyatan. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa tidak menyukai satu hal dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya orang yang menyimpang sejengkal pun dari pemimpin, maka ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi jelas, seumpama pemimpin kita melakukan kesalahan, ya bersabar. Bersabar di sini ya suatu ketika kita melayangkan keberatan kita, melayangkan teguran kita, tetapi jangan sampai bikin framing, bikin provokasi untuk menggulingkan kekuasaannya. Jelas ini menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW ya ini memberitahukan kepada kita dengan tegas, barang siapa ya yang menyimpang ya, orang yang menyimpang sejengkal pun ya dari pemimpin, mereka menyimpangnya itu bukan hanya sejengkal, beribu-ribu kilo bahkan, kan gitu. Maka ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itu memang jahiliyah. Kenapa baginda Nabi mengatakan jahiliyah? Bagaimana mungkin kita hidup di Indonesia, logikanya seperti itu. Terus kita menghujat presiden, pemimpin kita, imam kita, Bapak Jokowi. Nah, sama saja ini bunuh diri, nah, kan gitu toh. Kita bisa membayangkan seumpama Indonesia ini kosong, tidak ada pemimpin karena dikudeta umpamanya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kasus seperti itu. Kan nanti ada kekosongan, dan kekosongan itulah memicu konflik. Pasti akan ada perebutan kekuasaan untuk periode selanjutnya gitu. Wong pemilu saja itu sudah diumumkan oleh KPU saja masih geger, nggak terima, apalagi ada kekosongan. Pasti akan diperebutkan oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan tentunya. Makanya kita harus menyadari diri kita bahwa mereka yang mengaku cucu Nabi selama ini telah membodohi kita, mengarahkan kita ke kesesatan karena anti dengan pemerintahan yang sah, selalu mengkritik imam atau pemimpin kita. Lah ini kan kesesatan, bertentangan dengan ajaran Islam kan gitu. Bahkan
Baginda Rasulullah SAW memerintahkan para umatnya untuk mematuhi para pemimpin meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kita harus tahu ini. Kan Anas bin Malikin qala Rasulullah SAW isma'u wa ati'u wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabiyatun. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Baginda Rasulullah SAW bersabda, dengarkan dan patuhilah pemimpinmu meskipun dijadikan pemimpin untuk kalian budak Habasyi, budak yang hitam legam, seakan-akan rambut kepalanya seperti anggur kering, saking hitam legamnya. Kita ditegaskan oleh Baginda Rasulullah SAW untuk isma'u wa ati'u, selalu mendengarkan apa yang diperintahkan dan selalu menindaklanjuti apa yang diinstruksikan. Jadi jelas. Sekalipun pemimpin kita itu seperti budak Habasyi, budak yang hitam legam sampai kepalanya itu saking hitamnya itu seperti anggur yang kering. Nah, kalau di Nusantara wonge kaya tunggak jati sing dibakar, wireng galih ngono. Ini loh. Ini kita harus menyadarinya bahwa selama ini banyak sekali narasi-narasi, framing-framing yang dibikin oleh oknum-oknum habaib kan gitu, dan mereka terkenal bikin provokasi untuk anti pemerintahan dengan dalih aksi bela Islam, dengan dalih menegakkan keadilan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.